Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Ermayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Saya dari LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 SMK Negeri 1 Batu Mandi dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi teks biografi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Baik, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, maktudi memang jos. Yes, yes, yes. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menanyakan dulu, apakah hari ini ada yang sakit? Tidak. Hadir semua? Hadir. Bagus, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan meminta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Ya, di sini. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, baik, anak-anak, apakah kalian siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Ya, oke, silakan buka buku bahasa Indonesia kalian ya. Kemudian ambil gawai kalian. Nanti kita akan terhubung dengan pembelajaran menggunakan teknologi pada hari ini. Baik, materi kita hari ini adalah
biografi yang dibacakan secara utuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang bisa membacakan indikator pencapaian pembelajaran isi. Ya, silakan. Indikator pencapaian kompetensi merumuskan hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Menceritakan kembali hal-hal yang dapat diteladani dan tokoh dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara ringkas. Oke, bagus sekali. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran. Setelah peserta didik mengamati teks biografi dari beberapa tokoh, peserta didik mampu merumuskan hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa tersebut dengan tepat. Setelah guru dan peserta didik berdiskusi mengenai teks biografi yang dibaca, peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita biografi dengan baik. Oke, terima kasih. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti kita akan merumuskan hal-hal yang dapat diteladani dalam diri tokoh. Misalnya tokoh itu mempunyai sifat yang baik yang bisa kita tiru. Kemudian kita juga akan berdiskusi, menceritakan kembali tentang diri tokoh tersebut. Nah, di sini ada manfaat dalam menceritakan kembali hal-hal yang diteladani dalam biografi. Jadi Bu jelaskan ya. Manfaatnya adalah kita bisa mengenal lebih jauh tentang tokoh tersebut. Nah, misalnya kita suka dengan tokoh tersebut. Kemudian kita juga harus tahu kenapa kita suka. Jangan hanya kita suka karena dia cantik atau dia ganteng ya. Tetapi ada sifat dari tokoh tersebut yang bisa membuat kita terinspirasi. Misalnya dia baik hati, kemudian dia misalnya adalah orang yang disiplin. Kita bisa meniru dari tokoh tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ya, lanjut. Nah, kemudian Ibu akan bertanya nih. Oke, pernahkah kalian bercerita tentang seorang tokoh? Pernah. Oke, Ibu akan tanya. Tokohnya, ya kamu sukanya tokoh siapa? Raden Ajeng Kartini. Oke, Raden Ajeng Kartini. Kenapa kamu suka itu? Karena beliau adalah orang yang pertama kali mengajarkan kepada para wanita yang dahulunya tidak sekolah. Oke, bagus sekali. Oke, di sini tadi teman kalian dia suka tentang tokohnya pahlawan. Di sini ada tidak yang suka dengan artis? Nah, kira-kira ada yang suka tidak nih? Kalau Ibu tuh sukanya dengan artis Korea itu Lee Min Ho. Nah, siapa lagi yang kalau kamu sukanya siapa? Channel EXO. Wah, apa yang kamu suka dari diri dia itu apa? Pekerja keras yang bekerja lain. Oke, bagus. Ibu harap kamu ikut seperti itu ya. Oke, Ibu akan tanya ini, Santi, kamu suka siapa Santi? Ada tidak yang kamu suka? Tidak ada. Oh, tidak ada. Mungkin dia hanya suka sama pacarnya ya. Iya. Iya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan ice breaking atau motivasi pada kita hari ini ya. Oke. Yuk, kali ini kami akan bercerita mengenai orang miskin yang bertanya kepada orang yang kaya raya dan terkenal bijaksana rahasia mengenai bagaimana menjadi orang yang kaya. Kamu penasaran apa jawabannya? Yuk kita ikuti cerita lengkapnya. Pada suatu hari, ada orang miskin yang bertanya kepada orang yang kaya raya di desanya. Wahai orang kaya, kenapa aku menjadi orang yang sangat miskin dan selalu mengalami kesulitan hidup? Orang kaya raya yang bijak pun menjawab, apakah kamu sudah selalu memberi untuk orang lain? Berbagilah kebaikan kepada orang lain dari apa yang kamu punya, agar orang lain dan alam semesta juga mau berbagi kebaikan kepadamu dan hidupmu bisa berubah. Bisa diambil hal inspirasi apa dari video tersebut? Apa ceritanya? Kita harus Saling menolong dan membantu kepada orang lain. iya, bagus sekali. Kita harus saling menolong dan membantu kepada orang lain ya. Nah, kita tidak tahu kebaikan apa nanti yang akan kita dapatkan. Nah, bagus sekali.
selanjutnya ibu akan meminta kalian untuk membentuk sebuah kelompok. Nah, di situ nanti kalian akan membentuk kelompok sebanyak 5 kelompok dengan anggota masing-masing 4 orang. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan bentuk kelompoknya sekarang ya anak-anak. Buka buku kalian, kemudian silakan ambil gawai kalian. Di sini ibu akan menampilkan trailer film Wage. Pernah nonton? Tidak. Yang tahu? Tidak. Tidak tahu. Oke, kita akan menonton di sini ya. Ibu harap kalian bisa nanti mengambil apa di balik cerita ini, nanti apa itu tokoh siapa, kemudian perjuangan apa yang bisa kita lihat. Nah. Panggil saja saya Wadi. Natural Wadi. Tapi tidak semua orang punya pandangan yang sama seperti dirimu. Aku akan berjuang untuk bangsa ini dengan jiwa. Kau tidak hitung berapa lama itu negara ini berada dalam kegelapan. Sebentar lagi bendera itu akan berubah warna. Orang ini sedang membuat masalah besar bagi pemerintah. Negeri ini itu lebih banyak orang gila untuk merdeka. Indonesia harus merdeka. Baik. Bagaimana? Siapa tokoh yang ada di film tersebut? Ayo, tokohnya siapa? Bagus, W.R. Supratman ya. Nah, menceritakan tentang apakah film tersebut? Menceritakan tentang bagaimana kisah hidup seorang W.R. Supratman dalam menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya, bagus sekali. Jadi menceritakan tentang si W.R. Supratman itu ya dalam menciptakan lagu Indonesia Raya. Oke, selanjutnya apa perjuangan W.R. Supratman sebagai pahlawan nasional? Perjuangan W.R. Supratman adalah menciptakan lagu kebangsaan karena Indonesia belum memiliki lagu kebangsaan. Oke, baik. Jadi Indonesia itu saat itu belum memiliki lagu kebangsaan. Nah, si W.R. Supratman lah yang menciptakan lagu tersebut. Nah, kenapa nih bangsa Belanda itu mengarang lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan? Kenapa? W.R. Supratman dipercaya karena lagunya tersebut membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia sehingga dia dianggap berbahaya oleh bangsa Belanda. Iya, bagus sekali jawaban kalian tadi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, itu tadi ya. Jadi ada perjuangan dari W.R. Supratman. Kemudian dia itu tidak disukai oleh musuh bangsa Belanda karena dengan lagunya itu membuat bangsa Indonesia semuanya itu ingin berjuang, nah, ingin merdeka. Maka kemudian dia itu dicari, dikejam, nah, dimusuhi.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tokoh public figure yang berprestasi, yaitu tentang Prilly Mahathir Ratukonsina. Prilly Mahathir Ratukonsina lahir pada tanggal 15 Oktober 1996 di Tangerang. Sering dikenal dengan sebutan nama Prilly Ratukonsina, ia memiliki banyak prestasi peran akting di layar televisi maupun layar lebar. Tidak hanya fokus di dunia akting, Prilly juga tidak mengabaikan pendidikannya. Prilly sempat menunda kuliahnya dikarenakan padanya jadwal syuting, dan pada akhirnya Prilly melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di London School of Public Relations. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah kami menjelaskan, kami memilih seorang tokoh yang memiliki kepribadian yang kuat, yaitu Meridiana. Kita undi. Kelompok 2. Oke, tepuk tangan ke kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang biografi tokoh pengusaha sukses di dunia, yaitu Bob Sadino. Bob Sadino, pengusaha sukses di Indonesia. Bob Sadino terkenal sebagai konglomerat yang selalu memakai celana dan kemeja lengan pendek. Meskipun beliau terlahir dari keluarga yang lumayan mapan, namun Bob Sadino lebih memilih menghabiskan seluruh harta warisannya untuk keliling dunia dan sempat bekerja di luar negeri. Setelah lama tinggal di sana, Bob Sadino kembali ke Indonesia dan tinggal ke wilayah Kemang, Jakarta. Beliau nekat keluar dari pekerjaannya dan mencoba hidup mandiri. Baiklah, inilah tadi presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Ada. Ada, silakan. Kenapa kalian memilih biografi Bob Sadino? Karena Bob Sadino adalah seorang pengusaha yang sukses di Indonesia, dan kami juga ingin menjadi orang yang sukses seperti Bob Sadino. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, silakan untuk kelompok 2. Ya. Oke, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tentang Nur Hayati Sobakat yang akan dibacakan oleh Bunda. Nur Hayati Sobakat lahir pada tanggal 27 Juli 1950, adalah seorang pengusaha kosmetik dan filantropi Indonesia. Ia merupakan pendiri dan komisaris utama PT Parabot Technology and Innovation yang mengelola merek London dan merek kosmetik lainnya. Setelah tamat SMA sebagai juara umum, ia diterima di jurusan farmasi ITB dan menjadi lulusan terbaik saat wisuda. Sikap positif atau keteladanan yang bisa diambil dari sosok Nur Hayati Sobakat adalah berani, sabar, dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan, juga bertekad kuat, disiplin, dan ulet dalam menjalankan proses kreativitas. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Oke, silakan. Sebutkan tanggal lahir dan tokoh tersebut.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan biografi tentang Dian Sastro yang akan disampaikan oleh teman saya. Dian Sastrowardoyo. Diendra Paramita Sastrowardoyo atau Dian Sastro lahir di Jakarta tanggal 16 Maret tahun 1982 dari pasangan Aryawan Rusdianto dan Dewi Parwati Setiorini. Itu tadi presentasi yang akan disampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya? Oke, ada. Silakan. Mengapa Dian Sastro dikenal sebagai artis yang berbakat? Karena Dian Sastro Dian Sastro selalu melakukan acting dengan penuh totalitas. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Tidak Ada. Oke. Beri tepuk tangan untuk para peserta. Silakan kembali. Oke, baik. Nah, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelima kelompok. Dari Ibu itu sudah sangat bagus ya untuk kalian menceritakan dan kemudian kalian mengambil keteladanan dari tokoh-tokoh yang kalian ambil tersebut. Nah, di situ tadi ada yang mengambil artis, kemudian pengusaha sukses. Mudah-mudahan nanti kalian menjadi pengusaha yang ingin menjadi pengusaha, kemudian juga yang ingin menjadi tokoh inspiratif bisa juga melihat dari hal itu. Kalian terpacu semangatnya untuk kedepannya ya. Oke, untuk pelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, baik. Siapa yang ingin merefleksi kegiatan kita pada hari ini? Oke, silakan untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Pembelajaran yang kami laksanakan hari ini adalah dimulai dengan melakukan ice breaking, kemudian kami membantu kelompok dan menonton trailer film wajib dan berkelompok mencari jawaban dalam PKBD dan kemudian melakukan presentasi. Setelah presentasi, ibu guru memberikan evaluasi. Mungkin itu saja revisi saya terhadap pelajaran hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk bagus sekali ya. Oke, kita akan sebelum menutup pelajaran hari ini, kita akan breaking dulu karena kalian sangat lelah. Silakan berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya. Baik. Ibu akan mencontohkan jawaban tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Oke, lebih cepat ya. Tepuk 1, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk. Baik. Bapak tanyakan, bagaimana perasaan kalian terhadap isi materi hari ini? Apakah itu kalian senang, bersemangat, percaya diri, atau malah cemas, sedih, dan bingung nih? Atau kalian lagi bosan, lagi kesal, atau malah dengan pesannya ayamnya yang jadi nggak mood yang belajar hari ini? Oke, ibu akan tanya siapa yang senang angkat tangannya. Oke, ada yang senang. Siapa yang bersemangat angkat tangan? Oke, sedikit. Siapa yang lagi galau angkat tangan? Ada tidak? Ada ya. Oke, selanjutnya ada yang lebih percaya diri setelah presentasi? Ada. Oke, bagus. Oke. Ada yang bosan juga? Ada yang bosan tidak? Tidak ada. Oke, yang bersemangat tepuk tangan semuanya. Baik, kesimpulan dalam pelajaran kita hari ini bahwa dalam kita menceritakan tokoh, di situ kita bisa mengenal pribadi tokoh lebih baik lagi. Kemudian kita bisa mengambil hal-hal positif dari tokoh tersebut. Misalnya tadi dari pengusaha sukses, kemudian kalian ingin jadi pengusaha, galilah
baru menaiki tingkatan-tingkatan dengan apa? Dengan kita pantang menyerah. Nah, kalau kita menyerah di tengah jalan, kita tidak akan menjadi apa-apa. Seperti kalian sekolah pada hari ini, kalian sudah berhasil menuju ke tempat sekolah, itu sudah luar biasa kan dalam perjalanan. Kemudian sampai ke sekolah kalian mendapatkan ilmu, itu sudah bagus sekali. Nanti mungkin ada yang cita-citanya di sini ingin meniru tokoh inspiratif tadi, misalnya ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi artis, ingin menjadi apa tadi, tokoh inspiratif. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, itu untuk kesimpulan. Baik, Ibu akan memberikan tes evaluasi kepada kalian. Silahkan ambil gawai kalian ya. Nah, Ibu sudah kirimkan ke WhatsApp group ya di situ. Kemudian bisa kalian lihat di situ ada 5 soal pilihan ganda. Nah, kemudian kalian jawablah di situ tentang pelajaran kita hari ini mengenai keteladanan tokoh. Oke? Silahkan dimulai anak Ibu untuk menjawab soalnya di situ. Sudah Ibu kirim linknya ya. Oke, baik. Jangan mencontek punya teman karena itu sikap yang kurang jujur ya. Percaya dengan diri sendiri. Ibu akan melihat apakah hari ini semuanya tuntas. Sudah muncul, ada yang 80. Oke. Ya, bagus semuanya. Di sini Ibu lihat kebanyakan dapat 100 ya, di atas KKM, berarti kalian tuntas semuanya. Oke, ya alhamdulillah, selamat untuk kalian. Kita akan melanjutkan pelajaran minggu depan ya. Itu tentang kebahasaan dalam teks geografi. Nah, ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak.